Halo adik-adik. Adik-adik, hari ini Kak Dani bahagia banget. Apalagi bisa ketemu adik-adik di ibadah pagi hari ini. Kak Dani mau ajak nih untuk kita sama-sama bahagia pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita masuk, doa akan dipimpin oleh Kak Febe. Ya adik-adik, sebelum kita menyanyi lagi, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan penuh sukacita. Tuhan, kalau sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang terus memberkati kami, memberikan kami sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki Paskah nih. Melalui Paskah ini kita diajak untuk selalu mengingat kasih Tuhan yang sungguh besar bagi kita. Dan di Paskah ini Tuhan ingin ada selalu buat kita. Sebelum kita masuki pujian, kita nyanyikan lagu Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Adik-adik, sekarang kita waktunya masuki persembahan. Kakak mau adik-adik memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dibawa dan diberikan melalui barcode yang ada di sebelah kiri kakak atau dibawa saat ibadah nanti gereja sudah pulih. Mari kita sama-sama pujikan bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Oke adik-adik, mari sama-sama kita berdoa, mengucap syukur atas persembahan, sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur juga karena Tuhan sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah bangkit buat kami, artinya Tuhan sayang buat kami. Kasih sayang Tuhan masih terus boleh ada buat adik-adik pada pagi hari ini yang menyaksikan sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan Tuhan yang terus boleh berikan hikmat bagi kepada para pengurus yang boleh mengelola persembahan. Kami juga mau berdoa Tuhan yang boleh memberikan hikmat buat Kak Tina yang hari ini akan membawakan firman. Tuhan yang membuka hati kami supaya kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, baik yang di rumah atau dimanapun kalian berada. Hari ini Kak Tina sukacita sekali, senang bisa bertemu dan bisa menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu ini. Nah, tentunya Kak Tina juga senantiasa berharap kalian dalam kondisi yang sehat, sukacita, bergembira, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nah, oh iya, anak-anak, kalian heran gak lihat Kak Tina pakai pakaian seperti ini? Ayo, siapa yang tahu pakaian ini dari bangsa mana? Ayo coba. Wah, betul. Kalian pintar. Pakaian yang Kak Tina kenakan ini biasa dipakai oleh perempuan bangsa Israel. Pintar ya kalian ya. Anak-anak, pasti pernah kan kalian juga memakai pakaian seperti Kak Tina ini? Ayo diingat. Tentunya kalian ingat pada saat perayaan Paskah di sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu, kalian biasanya merayakan bersama-sama. Kalian memberikan pujian, ya kan? Paduan suara yang bergabung dalam paduan suara. Kemudian ada teman kalian yang mengisi puisi. Nah, ada teman kalian yang menari. Kemudian ada juga teman kalian yang bermain drama. Nah, ingat? Betul sekali. Ada yang memakai pakaian seperti Kak Tina. Nah, anak-anak di gereja kita, GKI Emmaus, juga begitu. Pada hari perayaan Paskah, ada ibadah yang namanya ibadah subuh.
Siapa yang tahu atau yang pernah mengikuti ibadah subuh papa mama kalian? Coba, ibadah subuh itu jam berapa sih, Kak? Ibadah subuh itu jam 5 pagi. Ngantuk aku, Kak. Iya, masih ngantuk ya kalian? Belum waktunya bangun aku, Kak. Betul. Kak Tina tahu kok. Kalau jam 5 pagi itu enak-enaknya kalian tidur. Betul bukan? Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya Kak Tina mau mengajak kalian. Yuk, siapkan Alkitab kalian. Kita akan buka firman Tuhan. Sudah siap? Buka firman Tuhan di Lukas 23 ayat 56b. B ya. Lalu akan disambung dengan Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Tapi sebelumnya Kak Tina mau bertanya dulu ya kepada kalian. Anak-anak, pernah nggak ya kalian itu ditinggal oleh papa dan mama kalian pergi jauh? Ya mungkin bisa beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Tentunya kalian sedih bukan? Karena tidak bisa bertemu dengan papa dan mama. Kalau zaman dulu kita nggak ada handphone yang bisa telepon dan video ya, kita tahu keberadaan yang kita telepon. Tapi kalau dulu kita cuman bisa surat atau telepon aja. Nah, anak-anak, begitu juga di dalam firman Tuhan. Dikatakan ada 3 orang perempuan. Dia sangat sedih sekali. Bahkan dia menangis. Kenapa? Kenapa dia sedih dan menangis anak-anak? Karena dia tidak bisa bertemu lagi dengan Tuhan Yesus yang sudah mati. Tuhan Yesus yang pernah menolong mereka. Tuhan yang pernah menolong 3 orang perempuan ini di saat masih bersama-sama. Mereka sayang, mereka mencintai Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Tetapi ternyata Tuhan sudah mati. Tuhan sudah dikuburkan. Betapa sedihnya anak-anak sudah tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Akhirnya mereka pada saat pagi-pagi benar ya, pada hari Minggu mereka pergi untuk memberikan rempah-rempah atau wewangian sebagai wujud sayang dan cinta ketiga orang ini kepada Tuhan Yesus. Dia akan merempahi wewangian di tubuh Tuhan. Mereka pergi, berjalan ya, mereka cepat-cepat. Ternyata apa yang terjadi anak-anak? Yuk, Kak Tina mau mengajak kalian untuk menyaksikan cerita bergambar berikut ini. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini.
Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah, tadi anak-anak sudah menyaksikan cerita bergambar kan? Dan firman Tuhan sudah disampaikan. Dikatakan ternyata apa yang terjadi anak-anak? 3 perempuan pengikut Tuhan ini dan bersama rombongannya kaget, terkejut mereka. Karena kubur Tuhan Yesus sudah terbuka dan batu yang besar sudah terguling. Mereka buru-buru masuk dan ternyata dilihat kosong. Tuhan tidak ada di dalam kuburnya. Di mana dia? Di mana Tuhanku? Katanya ya. Dia bingung, bertambah sedih lagi. Akhirnya tiba-tiba mereka dijumpai oleh 2 orang yang berkilau-kilau. Bajunya berkilauan sehingga 3 perempuan ini tidak sanggup untuk menatapnya. Mereka tertunduk. Kedua orang ini berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup, Dia yang bangkit? Dia tidak ada di antara orang mati." Bingung. 3 orang perempuan ini bingung, apa maksudnya? Kemudian 2 malaikat ini berkata, "Tidakkah kamu ingat bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa? Dia akan disiksa, dia akan disalibkan, dia mati, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dan hidup selamanya." Hal ini dikatakan kepada kalian pada saat Yesus bersama-sama dengan kalian di Galilea. Nah, setelah mendengar 2 orang ini berkata seperti itu, barulah mereka, "Ya ampun, aku ingat sekarang. Betul, Yesus pernah mengatakan hal itu kepada kita semua, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga." Wah, setelah mendengarkan kabar bahwa Yesus sudah bangkit, sukacitalah ketiga orang perempuan ini. Mereka bersukacita, mereka senang karena Tuhannya sudah bangkit hidup. Kemudian 2 malaikat ini berkata, "Pergilah, beritahukanlah kepada 11 murid Tuhan dan saudara-saudaranya bahwa Dia sudah bangkit dan hidup." Wah, kemudian 3 perempuan ini bersama rombongan mereka kembali ya. Mereka dengan sukacita, mereka bergembira akan mewartakan berita ini kepada 11 murid. Setelah mereka sampai dikatakan, "Yesus sudah bangkit, Dia hidup."
Anak-anak, mudah nggak percaya? Cuman dikatakan Yesus sudah bangkit dan hidup. Aku yang menyaksikan. Ada murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus langsung ya, dia rasa ingin tahunya, dia pergi ke kubur Tuhan. Setelah sampai, dilihatnya, ya memang betul, tidak ada mayat Tuhan di dalam kubur Tuhan. Di mana dia? Nah, anak-anak, kita sudah mendengar, Kak Tina, kalian sudah mendengar lewat firman-Nya yang hidup bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Dengan adanya kebangkitan Tuhan Yesus dan hidup, itu menyatakan Tuhan sudah menang terhadap kuasa maut, terhadap kuasa dosa. Oleh karenanya, percayalah anak-anak, meskipun Kak Tina, kalian tidak pernah melihat kebangkitan Tuhan, tetapi firman-Nya yang hidup telah mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan sudah memenangkan dari kuasa maut dan dosa. Percayalah meskipun kalian tidak melihat. Karena firman-Nya itulah yang menguatkan iman kita. Nah, sekarang Kak Tina mau tanya, apa respon kalian setelah Tuhan menyatakan Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan sudah hidup menebus dosa-dosa kita? Apa cinta kita, sayang kita, dan bukti kita mengasihi Tuhan? Coba anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan? Apa? Ya, betul sekali. Kalian pintar memang ya. Kita harus menjadi anak-anak yang baik. Tidak berbuat yang tidak baik, tapi berbuat yang baik, kemudian taat kepada Tuhan ya. Prakteknya apa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Iya, pintar. Menghormati orang tua, menghormati papa mama ya, mencintai, mengasihi saudara kalian, teman-teman kalian, rajin sekolah minggu ya. Jangan lupa sekolah minggu, meskipun sekolah minggu kalian tidak di gereja atau di sekolah minggu, meskipun di rumah, itu juga ibadah, bukti taat kalian kepada Tuhan ya. Jangan lupa ingatkan papa dan mama, ma hari ini hari Minggu, aku mau beribadah pada Tuhan. Oke? Janji ya. Nah, anak-anak, banyak sekali perbuatan yang baik yang bisa kalian lakukan untuk terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tentu Tuhan Yesus bangga kepada kalian semua karena kalian taat kepada Tuhan. Oke, anak-anak, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup selamanya. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, yuk untuk merespon firman Tuhan hari ini, Kak Tina mau ngajak kalian bangkit berdiri semua. Kita akan pujikan hidup, hidup, hidup selamanya. Yuk. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Baiklah anak-anak, Kak Tina mau ajak kalian untuk berdoa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami.
terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Tuhan sudah hidup selamanya dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami ingin menyatakan kasih kami, bukti sayang kami kepada Tuhan. Kami ingin menjadi anak yang menurut, anak yang taat kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami yang kecil ini, yang lemah ini, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tibalah saatnya kalian akan melakukan aktivitas. Aktivitas bisa dilakukan untuk anak-anak kelas kecil. Jangan lupa kalau kalian bisa mengerjakan sendiri, it's okay ya. Tapi yang paling kecil mungkin minta pertolongan kepada papa dan mama. Setelah itu jangan lupa hasil karya kalian foto, cekrek. Nah, kirim ke kakak guru kelas kalian, oke? Dan untuk kakak yang kelas besar, jangan lupa kalian melihat link di bawah ini. Ya, kalian isi kuis, kemudian kalian juga kirimkan ke kakak guru. Oke, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kalian. Halo adik-adik semua, sudah siap membuat aktivitas hari ini? Di minggu ini, pasca ini, Kak Robert akan membuat atau menggambar telur pasca atau hias. Kayak gini ya. Yuk, bahan apa yang dibutuhkan? Spidol, krayon, dan juga kertasnya. Yuk, kita menggambar yuk. Oke, kita akan membuat oval atau bulat telurnya ya. Yuk kita akan buat motifnya ya. Oke, gelombang, jaraknya, salib. Udah, kita akan buatnya bentuk krayon ya. Yuk kita akan mulai gambar lagi dengan menggunakan krayon ya. Nah, setelah selesai kalian menggambarnya, jangan lupa ya, kirim foto kalian di guru kalian masing-masing. Dan selamat merayakan Paskah. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.